Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Relawan dan petugas BPBD bantu evakuasi kepada 2 warga yang terjebak banjir di Samarinda. Dituding menipu konsumen, pihak pengembang perumahan di Balikpapan memberikan klarifikasi. Seorang pencuri yang sudah beraksi di berbagai toko di Balikpapan diringkus polisi. Usai dituding menipu sejumlah calon pembeli rumah, pihak pengembang perumahan Geria Rudina Asri akhirnya buka suara. Di lokasi tempat dibangunnya perumahan tersebut, pengembang memastikan proses pembangunannya masih berjalan. Namun demikian, beberapa dari konsumennya sudah menempati rumah tersebut. Sertifikat SLO-nya ada dari PLN ini, saya pastikan. Terkait tudingan yang dilayangkan oleh konsumennya, pengembang tidak mengerti maksud dan tujuannya. Namun begitu, pengembang memastikan telah mengembalikan dana kepada 38 konsumen dari total 64 orang yang menuntut pengembalian dana pembelian rumah. Diduga, puluhan konsumen ini membatalkan pembelian rumah karena belum tersedia jalan masuk. Septi Hilman. Ya, Atas nama Septi Cipta. Di pemberitaan mengatakan ada kerugian senilai 1,4 miliar. Setelah saya cross check data, 1,47 miliar itu yang mengklaim itu sudah ada yang akad. Sudah ada yang akad di BTN Syariah. Sangat-sangat lagi-lagi sangat-sangat saya sayangkan. Kerugian yang sudah akad saya nggak mengerti dalam bentuk apa kerugiannya. Dan yang tinggal di sini untuk blok F itu sudah kurang lebih 15 penghuni, blok E bahkan dari satuan kepolisian sudah ada yang tinggal. Pak, total yang sudah terbangun berapa jadinya, Pak? Total yang sudah terbangun itu 104. Media sama kanda. Pihak perumahan Geria Rudina Asri menyatakan keterlambatan proses pembangunan di perumahannya dikarenakan lahannya berdekatan dengan jalan tol Karangjoang KKT. Pihak pengembang menargetkan pembangunannya akan selesai pada tahun 2026. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau memastikan telah menerima berkas penyidikan dari unit Tipikor Polres atas kasus tindak pidana korupsi pemangkasan anggaran pengerjaan jalan usaha tani oleh Kepala Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk, Jumat siang. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memastikan berkas terdiri dari 3 rangkap. Masing-masing adalah berkas tersangka kepala kampung dan 2 penyedia jasa itu kini masih diteliti. Ini dilakukan untuk memastikan berkas tersebut telah lengkap atau P21 guna dilimpahkan ke pengadilan untuk proses sidang. Untuk berkas kepala kampung memang dari penyidik Polres telah melimpahkan ke kami mungkin 2 atau 3 hari yang lalu lah minggu ini, dan statusnya memang sudah jadi berkas 3 berkas perkara masing-masing tersangka inisial KM, M dan L, yang mana sampai dengan sekarang itu berkas masih diteliti oleh jaksa peneliti untuk menentukan sikap, yang mana penelitian itu sendiri meliputi syarat dan material dan syarat formil berkas perkara. Dugaan korupsi yang menjerat Kepala Kampung Teluk Sumbang itu bermula dari pemangkasan anggaran jalan usaha tani. Akibat ulahnya tersebut,
negara mengalami kerugian hingga 780 juta rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengerjaan peningkatan jalan kabupaten di Long Pikat menuju Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur inilah yang kini banyak dikeluhkan warga. Itu karena pengerjaan proyek dengan anggaran ratusan juta rupiah itu dinilai tidak maksimal. Salah satu warga menyatakan penimbunan badan jalan tidak menggunakan sirtu atau pasir dan batu melainkan hanya tanah. Dampaknya, warga kesulitan melintas saat jalanan tersebut diguyur hujan. Bahkan pengerjaan gorong-gorong juga dianggap asal-asalan. Keluhan dari warga Tumbit Melayu, khususnya Maraang, jalan itu pas penimbunan tidak pakai sertu, tapi pakai tanah merah aja. Jadi sekarang ketika hujan itu becek, jadi orang cuma bisa lewat di tengah saja. Kalau sebelum ditimbun itu kan bisa mobil itu berpapasan. Terus itu masalah gorong-gorong yang dipasang, tidak ada siring dan tidak ada kuping gorong-gorong itu, dan itu rata antara badan jalan dengan gorong-gorong. Seharusnya lebih tinggi gorong-gorong daripada badan jalan. Jadi sekarang becek dan pekerjaan juga tidak maksimal dengan anggaran lebih 800 juta. Warga menyatakan pengerjaan jalan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum. Warga berharap pengerjaan proyek jalan ini bisa dilakukan secara maksimal agar warga tidak lagi kesulitan saat melintas, terutama saat musim hujan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.